saya yang bernama 1. Medi Samin SPD, 2. Amrullah Hasibuan SPD, 3. Erlianti SPD. Kami dari Angkatan 3 Kelompok 4 mendapat tugas mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, yaitu tentang mewawancarai tokoh masyarakat yang berkenaan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara tersebut. Baiklah, untuk yang pertama saya persilakan Bapak Medi Samin SPD dan narasumbernya untuk memulai wawancara. Baik Ibu, apakah Ibu pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan? Karena wawasan kebangsaan itu sendiri adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang agar cinta pada tanah airnya. Oh begitu Ibu. Bagaimana dengan bela negara? Apakah Ibu pernah dengar tentang bela negara? Bela negara adalah sikap untuk membela negara. Oke, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya kira-kira aksi bela negara dalam dunia kesehatan, karena Ibu kan perawat, kira-kira itu gimana Ibu? Tentunya. Contohnya yang pertama seperti vaksin dan yang kedua mentaati protokol kesehatan. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Bapak Medi Samin SPD dan narasumbernya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Amrullah Hasibuan SPD dan narasumbernya untuk memulai mewawancarai. Baik Ibu, ini saya ingin bertanya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita mengenai persatuan dan kesatuan di dalam suatu bangsa agar tidak terjadinya perpecahan dan bercerai-berai. Baik Ibu, yang kedua, bagaimana cara Anda untuk meningkatkan wawasan kebangsaan? Meningkatkan wawasan kebangsaan dapat kita lakukan di sekolah dengan yang pertama menanamkan wawasan kebangsaan kepada siswa, kemudian membiasakan untuk selalu menyanyikan lagu-lagu nasional, mengadakan upacara bendera, kemudian memberikan cerita sejarah agar tumbuh rasa bela negara di dalam hati para siswa kita. Apa yang Anda ketahui tentang bela negara? Bela negara adalah bagaimana cara kita untuk selalu menciptakan persatuan, keamanan di dalam lingkungan kita. Misalnya dengan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, bahasa, adat istiadat yang ada di sekitar kita, yang semuanya pasti ada perbedaan. Kegiatan apa yang pernah Anda lakukan dalam rangka bela negara? Kegiatan yang bisa kita lakukan adalah mengadakan upacara bendera di sekolah, melaksanakan kewajiban kita sebagai guru dengan mendisiplinkan waktu, melaksanakan tugas dengan baik dan tidak melalaikannya, kemudian mengajak anak-anak untuk membersihkan lingkungan jika di sekolah dan di rumah, memberikan kedamaian dalam keluarga, mengajak anggota keluarga untuk membersihkan lingkungan di rumah. Kepada masyarakat kita ajak bergotong royong di lingkungan perkampungan kita. Itu saja mungkin yang dapat saya pahami mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bapak Amrullah Hasibuan SPD dan narasumbernya. Yang terakhir yaitu saya persilakan kepada Ibu Erlianti SPD dan narasumbernya untuk memulai mewawancarai. Perkenalkan, di sini nama saya Erlianti, peserta Latsar Pemkab Kabupaten Bengkulu Tengah. Di sini saya akan mewawancarai generasi muda atau generasi milenial tentang pemahaman mereka terhadap wawasan kebangsaan Indonesia. Di samping saya sudah ada Mbak Indri. Nah, di sini saya akan mewawancarainya.
Oke, apa kabar Mbak Indri? Oh iya, baik. Menurut Mbak Indri, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dari pemahaman kita tentang negara atau bangsa itu sendiri. Mulai dari bagaimana kita memahami perjuangan para pahlawan untuk membela negara kita, Indonesia. Menurut Mbak Indri sendiri, nilai-nilai dari wawasan kebangsaan itu seperti apa? Bentuk-bentuk atau nilai wawasan itu sendiri menurut saya diantaranya adalah kita saling menghargai terhadap sesama dan kita menyadari bahwa kita ini sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi tidak berlaku diskriminatif terhadap orang lain. Nah, yang kedua adalah tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, bersatu dengan tetap memperhatikan nilai-nilai moral, kemudian nilai-nilai hukum. Jadi jangan sampai kemerdekaan yang bebas itu membuat kita melanggar aturan atau norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga, bentuk nilai wawasan bangsa itu adalah kita mencintai tanah air kita ini. Karena saya sebagai anak muda, artinya saya mengisi kemerdekaan itu dengan cara menggunakan teknologi itu dengan bijak, tidak menyebarkan berita hoax, tidak berbicara sembarangan, tidak mencaci maki. Kemudian cinta akan tanah air. Nah, bisa dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, kemudian tidak menggunakan narkoba, karena saya sebagai anak muda tidak menggunakan narkoba atau narkotika. Saya menjauhi hal-hal yang akan merusak diri kita pribadi sebagai generasi bangsa yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan terdahulu. Kemudian selain itu, hidup berdemokrasi. Artinya saya terlibat aktif dalam pemilihan umum, misalnya baik itu pemilihan presiden, kepala daerah, maupun yang paling kecil itu adalah kepala desa. Terima kasih kepada Bapak Medi Samin SPD, Bapak Abdullah Hasibuan SPD, dan Ibu Erlianti SPD, dan juga narasumber yang sudah memberikan informasi mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, jadi di sini saya simpulkan bahwa yang diperoleh adalah bela negara adalah sebuah semangat berani berkorban demi tanah air dan demi keutuhan suatu negara. Bela negara adalah wujud kepedulian terhadap negara. Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh pelajar ataupun yang sudah menyelesaikan suatu pendidikan. Maka dari itu, mari kita jaga dengan membela negara dan menambah wawasan kebangsaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.